Ini adalah sebuah cerita horor yang menceritakan sebuah kutukan dari suku Gipsi yang mampu membuat korbannya menjadi kurus karena makanan yang dikonsumsinya. Kutukan ini awalnya membawa kebahagiaan karena seolah-olah membuat sang penerima menjadi lebih kurus dan sehat. Namun seiring berjalannya waktu, merubah kodrat dengan cara yang tidak semestinya pasti akan menimbulkan konsekuensi yang berat. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari kita simak bersama dalam sebuah film horor fantasi Thinner keluaran tahun 1996. Billy adalah seorang pengacara yang sukses yang tinggal di pinggiran kota Fairview, area pinggiran Maine. Billy menikah dengan Heidi dan memiliki seorang putri yang bernama Linda. Setiap pagi, Billy selalu menimbang berat badannya agar Heidi dapat mencatat dan merencanakan program diet untuk Billy. Dengan sangat ketat, Heidi selalu mengawasi program diet suaminya. Hal ini membuat Billy merasa tidak nyaman dan merasa keberatan dengan semua makanan yang disediakan. Di sebuah kasus yang ditanganinya, Billy berhasil memenangkan kasus dari seorang kepala mafia Italia yang bernama Ricci. Ricci hampir terseret ke penjara karena kasus pembunuhan yang sedang menimpanya. Billy kemudian diajak merayakan kemenangan kasus ini dengan banyak makanan yang disajikan di atas sebuah kapal pesiar mewah. Dan Ricci mengatakan kalau dia berhutang pada Billy atas pembelaannya di persidangan. Setelah bekerja, Billy menemui teman dekatnya, Hakim Carey dan kepala polisi dan Ken untuk membicarakan sesuatu. Mereka semua merasa terganggu dan mencemooh kedatangan sekelompok Gipsi yang mengadakan festival di kota mereka. Malam harinya, Billy kembali menghadiri pesta besar dengan banyak makanan yang diselenggarakan oleh perusahaannya. Namun Heidi mencegah Billy untuk tidak makan terlalu banyak dan kedua pasangan ini meninggalkan pesta lebih awal karena Heidi tidak ingin Billy mengulang program dietnya. Dalam perjalanan pulang, Heidi mengatakan kepada Billy kalau makanan bukanlah satu-satunya kenikmatan hidup. Heidi kemudian membuktikan ucapannya dengan menggoda Billy di dalam mobil. Perkataan Heidi membuat Billy kehilangan konsentrasi dan secara tidak sengaja menabrak seorang wanita Gipsi yang membuatnya meninggal di lokasi kecelakaan. Beberapa hari kemudian, Linda bertanya bagaimana Heidi dan Billy bisa menyelesaikan persidangan mereka dengan cepat. Billy dan Heidi mengatakan kalau yang mereka lakukan bukanlah persidangan, melainkan penyelidikan kecelakaan mobil. Heidi membela Billy dengan mengatakan kalau suaminya tidak melakukan kesalahan apapun di sini. Hal ini membuat Linda merasa kebingungan. Pada hari persidangan, Hakim Carey memanggil semua saksi untuk menceritakan kejadian di malam itu. Salah seorang saksi mengatakan kalau wanita Gipsi tersebut tiba-tiba melarikan diri dari sebuah toko ketika dia ketahuan mencuri sesuatu. Kepala polisi dan Ken juga membela Billy dengan memberikan kesaksian kalau Billy mengendarai mobilnya dengan kecepatan normal. Dia juga mengaku memeriksa keadaan Billy yang membuat Billy seolah tidak sedang dalam keadaan mabuk pada saat itu. Hakim Carey kemudian memvonis bebas Billy. Saat keluar dari persidangan, Heidi dan Billy merasa lega karena berhasil memenangkan persidangan. Saat pasangan ini hendak memasuki mobil, seorang Gipsi tua yang bernama Lemke menghentikan mereka dan mengatakan kalau dia adalah ayah dari korban di kecelakaan tersebut. Dia kemudian mengusap pipi Billy sambil mengatakan thinner, yang berarti lebih kurus. Senyuman Lemke membuat Billy merasa aneh dengan sikap aneh dari Gipsi ini. Billy hanya membiarkan kejadian ini karena sesungguhnya dia juga tidak tahu apa yang sedang menimpanya. 1 minggu kemudian, Billy merasa aneh karena dia kehilangan sekitar 7 kg, padahal dia merasa banyak makan di minggu tersebut. Hal ini membuat Heidi merasa senang dan heran karena Billy tidak mengurangi konsumsi makanan sama sekali. Billy kemudian mengatakan kalau metode Heidi salah karena dia pasti memiliki cara khusus agar dia bisa mengurangi berat badannya. Siang harinya, Billy dan Hakim Carey tampak asik bermain golf bersama. Kali ini, Dr. Mike ikut dalam pertemuan ini. Di ruang ganti, dia bertanya pada Dr. Mike tentang sesuatu yang ada di dadanya. Setelah diperiksa, Dr. Mike hanya mengatakan kalau itu adalah peradangan kulit akibat dari stres. Dr. Mike mengatakan kalau dia akan memberikan beberapa salep untuk mengurangi peradangan tersebut. Billy kembali menimbang berat badannya, dan dia merasa heran karena sekarang dia kembali kehilangan berat badannya sebanyak 1 kg hanya dalam 1 hari. Saat sedang mandi bersama, Billy mengucapkan terima kasih pada Carey atas apa yang dia putuskan di persidangan. Kemudian Hakim Carey menceritakan kalau dia bertemu seorang Gipsi aneh yang menyentuh dadanya saat makan siang bersama istrinya. Carey merasa khawatir kalau dia mendapatkan infeksi dari orang itu. Billy merasa kejadian serupa menimpanya dan merasakan adanya hubungan di antara mereka. Billy kemudian bertanya apakah orang tua itu mengatakan sesuatu.
Namun Hakim Carey tidak mendengar perkataan Gypsy tersebut saat itu. Dia merasa jengkel dan berencana untuk mengusir semua Gypsy dari kota ini secepatnya. Di lain waktu, Heidi heran dengan perkembangan diet Billy. Berat badannya telah turun lebih dari 12 kg hanya dalam waktu 2 minggu. Heidi meminta Billy untuk berhenti menggunakan obat apapun yang sedang dia gunakan, karena berat badan Billy menurun terlalu cepat. Bahkan Heidi menduga kalau begitu cepatnya Billy menurunkan beratnya, mungkin tanda adanya kanker di tubuh Billy. Dia merasa kesal dengan Heidi yang selalu menyalahkannya, baik ketika dia tambah gemuk maupun tambah kurus. Billy kemudian menemui Dr. Mike yang mengatakan kalau Billy dalam keadaan yang sehat dan tidak ditemukan penyakit apapun. Merasa lega dengan diagnosa Dr. Mike, Billy kemudian pergi ke seorang penjahit untuk memesan pakaian baru. Sang penjahit juga memiliki masalah dengan badan yang gemuk. Dia merasa takjub melihat perubahan pada Billy. Saat melakukan pengukuran, sang penjahit mengatakan kalau ukuran Billy kini sudah berubah secara drastis. Tidak percaya dengan perkataan sang penjahit, dia kemudian menimbang tubuhnya di timbangan milik sang penjahit. Dia merasa heran karena berat badannya terus menurun. Sesampainya di rumah, Billy makan dengan porsi yang jauh lebih besar dari biasanya. Hal ini membuat Linda merasa jengkel dengan kelakuan ayahnya. Linda kemudian bertanya apa yang sedang Billy lakukan. Namun Billy hanya menjawab kalau cara ini ditempuhnya agar dia bisa menjadi lebih kurus. Billy terus melahap makanan di depannya sambil menertawai Linda yang merasa jijik melihat cara makan ayahnya yang begitu rakus. Linda kemudian kembali ke kamarnya karena muak dengan semua makanan yang ada. Heidi juga merasa kesal dengan perubahan sikap Billy belakangan ini. Namun Billy mengatakan kalau dia sedang melakukan percobaan akankah berat badannya bertambah jika dia terus makan. Dia berpikir kalau dengan makan lebih banyak, maka tubuh Billy semakin mampu mengeluarkan tumpukan lemak di tubuhnya. Malam itu, Dr. Mike kembali menemui Billy dan mengatakan kalau hasil tes lanjutan Billy menunjukkan kalau dia sedang dalam keadaan sehat. Mike kemudian menyarankan Billy ke sebuah klinik lain yang memiliki alat yang lebih lengkap untuk memeriksa kondisi kesehatan secara menyeluruh. Di sana, Billy melihat istri Carey sedang makan sendirian dengan wajah yang murung. Saat menanyakan hal ini pada Mike, dia mengatakan kalau Carey sedang pergi ke rumah adiknya yang berada di luar kota. Jawaban ini membuat Billy agak heran karena dia tahu kalau Carey adalah anak tunggal. Setelah makan malam di restoran, Billy kemudian menemui istri Carey dan menanyakan keadaan Carey. Namun sang istri tidak membiarkan Billy memasuki rumahnya. Namun sebelum sang istri menutup pintu, Billy bertanya apakah Carey belakangan ini menjadi lebih kurus. Pertanyaan Billy ini membuat sang istri merasa takut dan menanyakan apakah dia bertemu dengan seorang Gypsy tua yang bernama Lemke. Dia mengatakan kalau Lemke menyentuh dada Carey sambil mengatakan lizard yang berarti kadal, dan hal itu membuat kulit Carey berubah menjadi seperti kulit kadal. Sekarang Carey harus bersembunyi dari semua orang karena kutukan itu telah merubah Carey menjadi manusia berkulit kadal. Istri Carey kini menjadi marah dan menyalahkan Billy atas kutukan tersebut. Billy tentu tidak mempercayai kutukan dan meninggalkan rumah Carey. Billy kemudian menelpon Richie dan bertanya tentang kutukan Gypsy. Menurut ibunya Richie, hanya sang pemberi kutukan yang mampu untuk mengangkat kutukan tersebut. Saat hendak pulang ke rumah, Heidi menolak mentah-mentah kalau keanehan yang dialami Billy adalah sebuah kutukan. Heidi justru mengatakan sebaiknya Billy memeriksakan dirinya ke klinik yang disarankan Mike. Perkataan Heidi membuat Billy kesal, kemudian pergi untuk menemui Duncan. Sesampainya di rumah Duncan, ternyata dia juga terkena kutukan yang membuat kulitnya menjadi tebal dan terlihat seperti monster. Duncan memberikan Billy sebuah pistol dan meminta Billy untuk membunuh Lemke karena dia yakin kalau Lemke tidak akan mengangkat kutukan tersebut dengan alasan apapun. Duncan hanya ingin membalas dendam ke Lemke yang telah membuatnya menderita. Tentu saja Billy menolak permintaan ini dan segera meninggalkan Duncan. Namun saat Billy hendak meninggalkan rumah Duncan, tiba-tiba terdengar sebuah suara tembakan. Duncan memutuskan mengakhiri hidupnya karena penyakit memalukan yang dideritanya. Sesampainya di rumah, Billy melihat Mike keluar dari rumahnya. Billy mencurigai istrinya sudah selingkuh dengan Mike. Billy kemudian menceritakan apa yang terjadi pada Duncan dan sekali lagi Heidi menolak menerima kalau semua adalah kutukan. Billy menjadi marah dan membuang makanan yang ada di tangannya. Dia berkata kalau dia mencari Lemke dan memintanya mengangkat kutukan ini. Billy menemui Lemke di sebuah festival dan memintanya untuk mengangkat kutukan ini. Namun Lemke mengatakan kalau Billy akan mati sebelum berhasil mengangkat kutukannya.
Jawaban ini membuat Billy marah. Namun cucunya Lemke yang bernama Gina justru memberikan Billy sebuah boneka sambil mengacungkan sebuah ketapel ke arahnya. Ancaman Gina ini membuat Billy takut dan pergi meninggalkan area festival. Saat hendak keluar, dia bertemu dengan Carrie yang mengendarai mobil dan kini telah berubah dengan kulit yang pecah-pecah mirip seperti sebuah kadal. Carrie kemudian membawa Billy mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi hingga menabrak sebuah truk yang dikendarai Lemke sambil tertawa lebar. Ternyata pertemuan dengan Lemke ini hanyalah mimpi. Billy kemudian menelpon Carrie untuk mengajaknya menemui Lemke. Namun Billy terkejut ketika menerima jawaban kalau Carrie sudah mati dalam sebuah kecelakaan mobil semalam. Kemudian Billy menuju perkemahan Gypsy untuk menemui Lemke. Billy memohon kepada Lemke untuk mengangkat kutukannya. Namun Gina menjawab permintaan Billy dengan kasar sambil menuduh Billy telah membunuh ibunya. Gina juga menembakkan ketapel ke tangan Billy yang membuatnya terluka. Billy kemudian kembali ke hotel karena pendarahan di tangannya tidak juga terhenti. Dia menghubungi Richie yang kemudian mengirimkan seorang dokter untuk merawat luka Billy. Setelah itu, Billy menceritakan kutukan yang diterimanya pada Richie. Richie juga mengabarkan Billy kalau Heidi dan Mike mengajukan surat keterangan gangguan jiwa untuk Billy agar Billy dimasukkan ke dalam pusat rehabilitasi mental. Mendengar semua ini, Billy merasa sangat depresi dan keadaan kesehatannya jadi semakin memburuk. Richie kemudian mengirimkan anak buahnya untuk mengawasi perkemahan Gypsy. Namun keesokan harinya, mayat anak buahnya ditemukan di bagasi mobil. Tindakan ini membuat Richie sangat marah dan berniat menyerang perkemahan Gypsy tersebut. Dia datang ke festival dan menembaki Gypsy yang ada di sana. Salah satu korbannya adalah seorang pria Gypsy yang ternyata adalah suami Gina. Keesokan harinya, Richie menemui Gina dengan menyamar sebagai seorang agen federal yang menyelidiki kasusnya. Dengan penyamaran tersebut, Richie berhasil membawa Gina ke sebuah tempat yang sepi dan berniat untuk membunuhnya. Untungnya kejadian itu diketahui Billy dan segera melerai Richie. Billy mengatakan kalau dia hanya ingin kutukannya diangkat bukan untuk membunuh seseorang. Richie setuju dan meminta Lemke untuk menemuinya di pinggir pantai. Lemke kemudian menemui Billy yang semakin sekarat. Lemke kemudian memberikan sebuah kue ke Billy dan meneteskan darahnya ke dalam kue tersebut. Lemke kemudian menyuruh Billy untuk memberikan kue ini ke seseorang agar kutukan Billy berpindah. Siapapun yang memakan kue ini tanpa curiga akan mendapatkan kutukan yang diderita Billy. Sebelum pulang ke rumah, Billy menelpon Linda dan menyuruhnya untuk meninggalkan rumah karena Billy ingin menghabiskan waktu bersama dengan Heidi. Malamnya, Billy memberi Heidi kue yang sudah mengandung kutukan tersebut sebagai balasan atas perselingkuhan Heidi. Keesokan paginya, Billy bangun dengan Heidi yang sudah menjadi mayat yang membusuk di sampingnya. Billy kini tampak sehat, sebuah tanda kalau kutukannya sudah terangkat. Saat Billy turun ke lantai bawah, dia baru sadar kalau ternyata Linda sudah sampai di rumah dan ikut memakan kue yang berisi kutukan tersebut. Billy merasa sangat sedih dan menyesali perbuatannya. Dia berniat untuk mengakhiri hidupnya dengan memakan kue yang tersisa. Namun sebelum sempat melakukannya, Mike datang bertamu ke rumah Billy. Billy merasa senang bertemu dengan Mike dan segera mengajaknya masuk sambil menawarkan kue tersebut. Cerita kemudian berakhir ketika Billy menutup rumahnya sambil menahan tawa bagikan seorang maniak.